Lu pernah nggak lagi main slot, terus udah hampir banget menang. Tinggal satu simbol lagi, tapi tiba-tiba berhenti. Dan anehnya, momen itu bukan bikin lu berhenti, justru bikin lu mikir, anjir, dikit lagi pasti bisa. Padahal kalau dipikir-pikir, lu udah kalah berkali-kali, tapi tetap lanjut. Dan mungkin, tanpa lu sadar, dari awal, lu nggak pernah bener-bener dikasih kesempatan buat menang. Karena lu bukan lagi main game, lu lagi dimainin. Awalnya cuma iseng, serius. Lu nggak punya niat apa-apa, cuma pengen nyobain doang. Teman bilang seru, katanya bisa cuan, katanya lumayan buat tambahan. Dan di kepala lu itu masuk akal. Ya udahlah, kecil aja, nggak mungkin juga keterusan. Bahkan mungkin waktu pertama kali klik, lu masih santai, masih ketawa, masih ngerasa ini cuma permainan biasa. Tapi yang nggak pernah lu sadari di momen itu, bukan soal lu menang atau kalah, tapi soal satu hal kecil yang mulai kebuka. Pintu yang kelihatannya sepele, tapi kalau udah kebuka, susah banget buat ditutup lagi. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang berubah. Lu mulai balik lagi. Awalnya mungkin besoknya, terus selang 2 hari. Terus jadi tiap hari. Dan yang aneh, bukan karena lu butuh uangnya, bukan juga karena lagi bosan banget, tapi karena ada dorongan kecil yang susah dijelasin. Kayak ada yang manggil pelan di kepala lu. Coba lagi aja, siapa tahu kali ini beda. Dan lu turutin, tanpa mikir panjang. Tanpa sadar juga, frekuensinya makin sering. Sampai di titik, lu sendiri gak ingat kapan terakhir kali lu buka itu, bukan karena pengen. Tapi lama-lama ada sesuatu yang berubah. Lu mulai balik lagi. Awalnya mungkin besoknya, terus selang 2 hari, terus jadi tiap hari. Dan yang aneh, bukan karena lu butuh uangnya, bukan juga karena lagi bosan banget, tapi karena ada dorongan kecil yang susah dijelasin. Kayak ada yang manggil pelan di kepala lu. Coba lagi aja, siapa tahu kali ini beda. Dan lu turutin, tanpa mikir panjang. Tanpa sadar juga, frekuensinya makin sering. Sampai di titik, lu sendiri nggak ingat kapan terakhir kali lu buka itu bukan karena pengen. Lama-lama, ini jadi kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan itu nggak pernah datang dengan suara keras. Dia nggak maksa, nggak ngegas, tapi pelan-pelan masuk ke rutinitas lu. Bangun tidur, buka HP. Lagi kosong, buka lagi. Mau tidur, satu kali lagi. Dan tanpa sadar, itu udah jadi bagian dari hari lu. Kayak refleks, kayak otomatis. Sampai di titik, lu nggak lagi mikir, mau main atau enggak, tapi langsung jalan aja. Dan di situ, harusnya lu mulai curiga. Karena begitu sesuatu udah jadi kebiasaan, pelan-pelan dia mulai punya kontrol. Bukan lu lagi yang mutusin, tapi kebiasaan itu. Dia yang nentuin kapan lu buka HP, kapan lu berhenti, bahkan kapan lu harus lanjut. Dan yang paling bahaya, semuanya terasa normal. Nggak ada alarm, nggak ada tanda bahaya. Cuma rutinitas biasa yang terus berulang. Sampai suatu hari, lu berhenti sebentar dan mikir, sebenarnya siapa yang lagi pegang kendali di sini? Lu atau sesuatu yang bahkan lu nggak sadar lagi ngontrol hidup lu? Lu pernah nggak kalah banyak, tapi bukannya berhenti, malah makin yakin kalau ini dikit lagi pasti balik? Aneh kan? Secara logika, harusnya lu sadar ini udah kebanyakan. Harusnya lu mundur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap angka turun, bukannya bikin lu takut, malah bikin lu ngerasa tanggung. Kayak udah sejauh ini, masa berhenti sekarang? Dan di situ, pelan-pelan cara pikir lu mulai berubah. Lu nggak lagi lihat ini sebagai kerugian,
tapi sebagai sesuatu yang belum selesai. Padahal kalau dipikir lagi, siapa yang bilang itu bakal balik? Dari mana keyakinan itu datang? Atau jangan-jangan itu bukan keyakinan, tapi jebakan yang pelan-pelan lagi narik lu lebih dalam. Setiap kalah, lu selalu punya satu kalimat andalan. Ini terakhir. Dan di momen itu, lu beneran percaya. Lu bilang ke diri lu sendiri, udah cukup, abis ini berhenti. Tapi anehnya, kalimat itu nggak pernah benar-benar punya arti. Dia cuma jadi penenang sesaat, biar lu nggak ngerasa bersalah. Biar lu bisa lanjut tanpa mikir terlalu jauh. Dan kalau lu ingat-ingat lagi, udah berapa kali lu ngomong itu? Sekali? 2 kali? Atau udah terlalu sering sampai lu sendiri nggak bisa ngitung lagi? Tapi kenyataannya nggak pernah terakhir. Selalu ada satu kali lagi. Selalu ada alasan baru. Selalu ada pembenaran kecil yang bikin lu tetap lanjut. Kadang karena hampir menang, kadang karena lagi pengen balik modal, kadang tanpa alasan yang jelas sama sekali. Dan yang paling bahaya, semuanya terasa masuk akal di kepala lu saat itu. Padahal kalau dilihat dari luar, itu cuma pengulangan yang sama. Pola yang sama, hasil yang sama. Tapi entah kenapa, lu tetap berharap hasilnya bakal beda. Pernah kepikiran nggak? Kenapa lu terus ngulang sesuatu yang jelas-jelas nggak berubah? Lu pernah nggak kalah banyak, tapi bukannya berhenti, malah makin yakin kalau ini dikit lagi pasti balik. Aneh kan? Secara logika, harusnya lu sadar, ini udah kebanyakan, harusnya lu mundur. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap angka turun, bukannya bikin lu takut, malah bikin lu ngerasa tanggung. Kayak udah sejauh ini, masa berhenti sekarang? Dan di situ, pelan-pelan cara pikir lu mulai berubah. Lu nggak lagi lihat ini sebagai kerugian, tapi sebagai sesuatu yang belum selesai. Padahal kalau dipikir lagi, siapa yang bilang itu bakal balik? Dari mana keyakinan itu datang? Atau jangan-jangan itu bukan keyakinan, tapi jebakan yang pelan-pelan lagi narik lu lebih dalam. Dan disitulah, tanpa lu sadar, lu mulai kejebak. Bukan jebakan yang langsung kelihatan, tapi yang pelan-pelan nutup jalan keluar. Lu masih ngerasa punya kontrol, masih ngerasa bisa berhenti kapan aja. Padahal kenyataannya makin lama lu di dalam, makin susah buat keluar. Dan yang bikin ini makin berbahaya, semuanya terjadi tanpa suara. Nggak ada alarm, nggak ada peringatan, cuma kebiasaan yang terus berulang, sampai akhirnya lu berhenti sebentar dan mulai ngerasa, ini masih pilihan lu, atau lu udah nggak benar-benar punya pilihan lagi? Lu sering ngerasain ini nggak? Hampir menang. Kayak tinggal satu langkah lagi, satu simbol lagi, satu detik lagi, dan semuanya bakal berubah. Di momen itu, jantung lu naik, napas sedikit ketahan, mata fokus banget ke layar. Dan di kepala lu cuma ada satu pikiran, anjir dikit lagi. Rasanya nyata banget, kayak kemenangan itu udah di depan mata. Tapi anehnya, kejadian ini nggak cuma sekali, berulang, lagi dan lagi. Dan kalau lu ingat-ingat, terlalu sering buat dibilang kebetulan. Jadi sekarang coba jujur, itu beneran hampir atau cuma dibuat terlihat hampir? Karena kenyataannya, itu bukan kebetulan. Bukan hoki yang nanggung, bukan nasib yang lagi setengah jalan. Itu bagian dari cara kerja permainannya. Lu dikasih rasa nyaris, bukan buat menang, tapi buat bikin lu terus di situ. Buat bikin otak lu percaya kalau jaraknya dekat, kalau kesempatan itu masih ada, kalau sedikit lagi usaha, hasilnya bakal beda. Padahal kalau dipikir logis, kalau memang peluangnya nyata, kenapa selalu berhenti di titik yang sama? Itu sengaja, dirancang, diatur sedemikian rupa supaya lu ngerasa selalu ada di ambang kemenangan. Bukan di titik jauh, tapi juga nggak pernah benar-benar sampai. Karena kalau lu terlalu sering kalah jauh, lu bakal cepat pergi. Tapi kalau lu terus dikasih hampir, lu bakal tetap tinggal. Lu bakal terus ngejar sesuatu yang rasanya udah dekat, padahal sebenarnya nggak pernah bergerak mendekat sama sekali.
Dan yang lebih bahaya, lu nggak sadar kalau lu lagi digiring. Tujuannya satu, biar lu ngerasa dekat, biar lu mikir ini bisa kok, tinggal dikit lagi. Perasaan itu bikin lu tahan lebih lama, bikin lu berani lanjut, bahkan ketika secara logika, lu harusnya berhenti. Karena begitu lu ngerasa dekat, otak lu mulai ngabaikan semuanya. Uang yang udah keluar, waktu yang kebuang, semuanya jadi nggak terlalu penting. Yang penting cuma satu, nyampe ke hampir itu jadi beneran. Tapi lu sadar nggak, perasaan dekat itu justru yang bikin lu nggak pernah sampai. Karena kenyataannya, lu nggak pernah bener-bener dekat, lu cuma diposisikan seolah-olah dekat. Dan itu dua hal yang beda jauh. Lu ngejar sesuatu yang dari awal nggak pernah mendekat ke elu. Tapi karena dikemas dengan cara yang pas, otak lu tetap percaya, tetap berharap, tetap lanjut. Sampai di satu titik, lu berhenti sebentar dan mulai mikir, selama ini gue lagi ngejar kemenangan atau gue cuma lagi dipancing buat terus main? Masalahnya bukan di uang, tapi di otak lu. Kedengarannya simple, tapi justru itu yang sering lu tolak buat diakui. Karena lebih gampang nyalahin keadaan daripada ngeliat ke dalam diri sendiri. Lu mungkin mikir, ya gue cuma lagi sial aja, atau nanti juga balik. Padahal yang pelan-pelan berubah itu, cara otak lu ngeliat semua ini. Bukan lagi soal logika, tapi soal rasa yang mulai ngontrol. Dan yang bikin bahaya, perubahan ini nggak datang tiba-tiba. Dia masuk pelan, halus, hampir nggak kerasa. Lu yakin ini masih soal uang? Setiap kali lu spin, ada sensasi kecil yang bikin lu nunggu. Sensasi itu nggak besar, nggak heboh, tapi cukup buat bikin lu diam sejenak, fokus, dan berharap. Kayak ada bisikan kecil di kepala yang bilang, ini dia, kali ini beda. Dan semakin sering lu ngalamin itu, semakin otak lu belajar buat nyari momen itu lagi. Bukan karena hasilnya selalu bagus, tapi karena perasaan nunggu itu sendiri udah mulai terasa nikmat dengan cara yang aneh. Lu sadar nggak, kenapa momen sesingkat itu bisa sekuat itu nariknya? Bukan karena menang, tapi karena momen sebelum hasil itu keluar. Justru di detik-detik itulah semuanya terasa hidup. Ketika kemungkinan masih terbuka, ketika lu bisa ngebayangin berbagai hasil, ketika harapan belum dihancurin kenyataan. Otak lu suka banget sama kondisi belum pasti itu, karena di situ lu bebas berharap tanpa batas. Dan ironisnya, begitu hasilnya keluar, entah menang atau kalah, rasa itu langsung turun, kosong lagi. Makanya lu ulang terus. Pernah kepikiran nggak, kenapa bagian yang paling bikin nagih justru yang belum terjadi? Itu yang bikin candu. Bukan suara, bukan tampilan, bukan juga hasil akhirnya, tapi pola yang terus diulang tanpa henti sampai otak lu kebiasa. Pelan-pelan, tanpa sadar, lu mulai ngejar sensasi itu lagi dan lagi, seolah-olah itu sesuatu yang penting. Padahal kalau dipikir-pikir, itu cuma momen singkat yang lewat begitu aja. Tapi efeknya nempel lama di kepala. Dan di titik ini, lu mungkin mulai kehilangan kendali tanpa sadar. Lu masih yakin ini cuma hiburan biasa. Lu kecanduan, harapannya. Bukan kemenangan yang bikin lu balik lagi, tapi harapan kecil yang selalu muncul sebelum semuanya terjadi. Harapan yang bikin lu percaya kalau kali ini mungkin beda. Dan semakin sering lu gagal, anehnya harapan itu nggak hilang, malah kadang makin kuat. Seolah-olah otak lu nolak buat nerima kenyataan dan lebih milih hidup di kemungkinan yang belum tentu nyata. Di sini, lu nggak lagi ngejar hasil, lu ngejar perasaan. Dan jujur aja, lu masih pegang kendali atau sebenarnya udah mulai dikendalikan. Ini kayak hubungan yang gak jelas. Kedengerannya lebay, tapi kalau lu pikirin bentar aja, polanya mirip banget. Ada sesuatu yang bikin lu bertahan, padahal lu sendiri gak pernah benar-benar tahu arahnya mau kemana. Dan anehnya, justru ketidakjelasan itu yang bikin lu terus kepikiran. Lu gak pernah dapat kepastian, tapi juga gak sepenuhnya ditinggalin. Kayak digantung di tengah-tengah. Cukup dekat buat berharap, tapi cukup jauh buat bikin gelisah.
Dan di titik itu, tanpa sadar, lu mulai invest lebih banyak perasaan. Padahal dari awal, lu juga tahu ini nggak sehat. Pernah nggak sih lu ada di posisi kayak gitu? Kadang dikasih harapan, entah itu lewat momen kecil yang bikin lu ngerasa spesial, atau sinyal samar yang bikin lu mikir, oh, mungkin dia juga ngerasa hal yang sama. Dan di situ otak lu langsung kerja, mulai nyusun cerita sendiri, nambah makna dari hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu berarti apa-apa. Harapan itu nggak besar, tapi cukup buat bikin lu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Dan yang bahaya, lu mulai percaya kalau semua ini ada tujuannya. Padahal bisa jadi itu cuma kebetulan yang lu paksa jadi berarti. Lu yakin itu beneran harapan? Atau cuma ilusi yang enak dipercaya? Kadang diabaikan. Tiba-tiba dingin, hilang, nggak ada kejelasan. Dan lu ditinggal sama pertanyaan yang nggak pernah dijawab. Apa yang salah? Kurangnya di mana? Atau sebenarnya dari awal emang nggak pernah dianggap? Tapi bukannya mundur, justru di momen itu lu makin mikir. Makin nyari pembenaran. Bahkan kadang nyalahin diri sendiri. Aneh ya, makin gak dikasih perhatian, justru makin kejar. Seolah-olah kalau lu bertahan sedikit lagi, semuanya bakal balik seperti sebelumnya. Tapi, pernah gak lu tanya, kenapa lu mau bertahan di sesuatu yang terus bikin lu ngerasa gak cukup? Dan itu bikin lu makin nempel. Bukan karena semuanya indah, tapi karena pola tarik ulur itu bikin lu kejebak. Dikasih sedikit, diambil lagi. Dikasih lagi, diilangin lagi. Dan tanpa sadar, otak lu mulai nganggep itu sebagai sesuatu yang normal. Lu jadi terbiasa ngejar, terbiasa nunggu, bahkan terbiasa kecewa. Dan di titik ini, lu bukan lagi bertahan karena bahagia, tapi karena udah terlalu dalam buat mundur. Jujur aja, lu masih pegang kendali, atau sebenarnya lu cuma lagi ke bawah arus? Slot juga sama. Pola yang kelihatannya beda, tapi cara kerjanya identik. Dikasih harapan kecil, ditarik lagi. Dikasih lagi, bikin lu terus balik. Bukan karena hasilnya selalu bagus, tapi karena lu udah terjebak di siklus yang sama. Lu nunggu momen baik itu datang lagi, sama kayak lu nunggu perhatian itu balik lagi. Dan makin lama, batas antara sadar dan ke bawah jadi kabur. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, ini bakal menang atau enggak. Tapi, lu masih main karena mau, atau karena udah nggak bisa berhenti. Selama ini, lu pikir lu main game. Kedengarannya simple, kayak cuma hiburan biasa, sesuatu yang lu kontrol sepenuhnya, lu yang pencet, lu yang mutusin kapan berhenti, lu yang ngerasa punya kendali. Tapi, pernah nggak lu berhenti sebentar dan mikir, kenapa rasanya selalu kayak ada dorongan buat lanjut lagi, bahkan ketika lu sendiri udah bilang udah cukup. Seolah-olah ada sesuatu yang narik dari dalam, bukan dari luar. Dan kalau lu jujur sama diri sendiri, yakin ini cuma sekedar permainan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang lagi jalan tanpa lu sadari? Padahal, lu yang dimainin. Pelan-pelan, tanpa lu sadar, pola itu kebentuk. Cara lu bereaksi, cara lu nunggu, bahkan cara lu berharap, semuanya kayak udah dibaca duluan. Setiap keputusan yang lu pikir spontan, ternyata gampang ditebak. Dan yang bikin gak nyaman, semua itu bukan kebetulan. Ada sistem yang emang didesain buat bikin lu tetap di situ, tetap engage, tetap penasaran. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau semua langkah lu udah bisa diprediksi, siapa sebenarnya yang pegang kendali? Lu bukan player. Ini bagian yang biasanya susah diterima, karena dari awal lu ngerasa sebagai orang yang main. Tapi kalau lu perhatiin lagi, lu nggak pernah benar-benar punya kuasa atas hasilnya. Bahkan seringkali lu cuma bereaksi terhadap apa yang dikasih. Player itu punya kontrol, tapi di sini lu cuma mengikuti alur yang udah disiapin.
Dan makin lama lu di dalam, makin sulit bedain mana keputusan lu sendiri, mana yang sebenarnya cuma respons otomatis. Jadi, masih yakin posisi lu di sini? Lu target. Bukan secara kebetulan lu ada di situ, bukan juga karena cuma iseng terus-keterusan, tapi karena memang ada sesuatu yang secara aktif ngejar perhatian dan waktu lu. Semua elemen yang lu lihat, rasakan, bahkan yang lu tungguin, itu bukan random. Itu disusun, dirancang, dan diarahkan ke satu tujuan, bikin lu tetap balik lagi. Dan semakin lu mikir ini cuma hiburan, semakin gampang lu masuk lebih dalam. Agak nggak enak didengar, tapi pernah kepikiran nggak kalau dari awal lu memang bukan penonton, tapi sasaran? Dan sistemnya nggak pernah kalah. Karena bahkan ketika lu menang, itu tetap bagian dari permainan yang lebih besar. Kemenangan kecil yang bikin lu yakin buat lanjut, kekalahan yang bikin lu penasaran buat balas. Semuanya tetap mengarah ke satu hal yang sama. Lu tetap di dalam siklus itu. Jadi bukan soal menang atau kalah lagi, tapi soal berapa lama lu bertahan sebelum sadar. Dan di titik ini, pertanyaannya jadi jauh lebih personal. Lu masih di sini karena pilihan, atau karena udah terlanjur masuk terlalu jauh buat keluar? Tapi lu bisa keluar. Dan ini bukan kalimat motivasi kosong yang cuma enak didengar tapi susah dilakuin. Ini real. Tapi jujur aja, nggak gampang. Karena yang harus lu lawan bukan cuma kebiasaan, tapi sesuatu yang udah kebentuk di cara lu mikir. Masalahnya, selama ini mungkin lu ngerasa terjebak, kayak nggak ada jalan keluar. Padahal pintunya selalu ada, cuma lu jarang lihat karena perhatian lu terus ditarik ke dalam. Dan di titik ini, yang jadi pertanyaan bukan bisa atau enggak, tapi lu beneran mau keluar atau masih ada bagian dari diri lu yang diam-diam pengen tetap di situ? Ini bukan soal kuat, tapi sadar. Karena banyak orang mikir mereka kalah karena kurang disiplin, kurang tahan diri, padahal akar masalahnya bukan di situ, tapi di kesadaran yang belum kebuka sepenuhnya. Selama lu masih ngelihat ini sebagai sesuatu yang wajar atau cuma hiburan, lu bakal terus ngulang pola yang sama tanpa sadar. Tapi begitu lu mulai ngelihat semuanya apa adanya, tanpa dibungkus ilusi, ada rasa nggak nyaman yang muncul. Dan justru dari situlah perubahan dimulai. Jadi jujur aja, lu selama ini kurang kuat atau belum benar-benar sadar? Begitu lu ngerti, semuanya berubah. Cara lu ngeliat, cara lu ngerespon, bahkan cara lu ngerasain hal-hal kecil bakal beda. Yang dulu terasa menarik, tiba-tiba jadi kelihatan kosong. Yang dulu bikin penasaran, sekarang malah bikin lu mikir 2 kali. Tapi perubahan ini nggak selalu enak. Kadang justru bikin lu ngerasa kehilangan sesuatu, walaupun sebenarnya yang hilang itu cuma ilusi yang selama ini lu pegang. Dan di fase ini, banyak orang goyah, karena sadar itu bikin lu nggak bisa pura-pura lagi. Lu siap nggak ngelihat semuanya dengan lebih jujur? Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang sistemnya, bukan juga tentang seberapa besar pengaruhnya ke lu, tapi tentang posisi lu sendiri di dalam semua ini. Karena setelah lu tahu cara kerjanya, setelah lu mulai sadar pola yang selama ini kejadian, pilihan itu balik lagi ke tangan lu. Mau tetap lanjut dengan semua konsekuensinya, atau mulai pelan-pelan narik diri keluar. Dan yang bikin berat, keputusan ini nggak bisa diwakilin siapa-siapa. Jadi, lu mau jujur sama diri sendiri atau tetap pura-pura nggak lihat? Kenapa lu masih di sini? Itu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya seringkali nggak nyaman buat diakui. Apakah karena masih berharap, masih penasaran, atau karena udah kebiasaan sampai susah lepas? Dan mungkin untuk pertama kalinya, lu mulai ngerasa ada yang nggak beres dari semua ini, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Tenang, lu nggak harus langsung punya semua jawabannya sekarang, tapi setidaknya lu udah mulai nanya. Dan kadang, itu langkah pertama yang paling jujur sekaligus yang paling sulit.